agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, gak mungkin ada yang berani katanya bro. Wah, buat Pak Sigit Yulistio nih, Pak Sigit Kapolri nih, Kapolri. Nih. Tolong dong ya, periksa dulu nih namanya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Benar. Peggy alias Peron. Kasihan ya. Saudara-saudara, ingat kasus Ferdy Sambo. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pihak aparat dalam hal ini yang pro kepada Pak Ferdy Sambo, pokoknya mereka yang benar, semua keterangan yang mereka sampaikan itulah yang benar. Ingat. Halo, assalamualaikum. Netter yang sama seperti aku mendukung Peggy Setiawan untuk bebas. agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Ijazahnya sama, katanya sama, namanya sama, suaminya sama. Yang pertama namanya sama persis, Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu dia mengatakan bahwa pada saat kejadian dia ada di Bandung, apa tidak kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa, kan gitu. Yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Monreker, anak apa namanya klub Monreker, menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar. Nah, sebaiknya sudah penyidik panggil, periksa. Panggil dulu. Oh ragu-ragu nih, jangan-jangan anaknya Bupati Cirebon, periksa DNA. Gak mungkin ada yang berani katanya bro. Wah, buat Pak Sigit Yulistio nih, Pak Sigit Kapolri nih, Kapolri. Nih. Tolong dong ya, periksa dulu nih namanya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Benar. Dia sudah melakukan banyak kebohongan di publik ya kan. Pak Kapolri punya handphone nggak? Main TikTok nggak? Buka YouTube nggak? Melek nih kasus Vina nih. Jangan menutup mata. Ya. Iya ya. Ya. Tukang kuli bangunan udah diproses. Wah, ya kan, udah diperiksa. Ya. Bahkan itu berkas perkaranya dikembalikan lagi ya kan. Karena tidak menurut Kejati ini nggak lengkap nih kan berkas perkara Peggy Setiawan. Berarti ya unsur keterlibatan Peggy Setiawan belum nggak terbukti kan, masih lemah. Nah ini banyak nih berseliweran di media sosial bukti-bukti tentang Peggy Setiawan yang di Cianjur nih. Tolong dong ya. Pak Kapolri nih tindak tegas nih jajarannya nih di Bandung nih, katanya nggak berani nih buat periksa Peggy Setiawan Cianjur nih. Ada apa nih? Siapa dia? Peggy alias Peron. Kasihan ya. Saudara-saudara, ingat kasus Ferdy Sambo. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pihak aparat dalam hal ini yang pro kepada Pak Ferdy Sambo, pokoknya mereka yang benar, semua keterangan yang mereka sampaikan itulah yang benar. Sampai terjadi gelombang pemberontakan yang keras dari rakyat, baru satu-satu mulai terbuka. Maka saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kalian diam saja melihat persoalan penegakan hukum seperti ini, bisa terjadi besok saya korban selanjutnya dan lusa kalian selanjutnya. Jangan diam, jangan tunggu sampai anggota keluargamu menjadi korban drama penegakan hukum baru Anda mau berteriak minta keadilan. Tunjukkan kepedulianmu berangkat dari rasa kemanusiaan. Si Vina bukan keluarga saya, Peggy bukan keluarga saya, tapi saya peduli terhadap persoalan penegakan hukum negeri ini yang syarat dengan drama dan rekayasa. Karena kalau terus-terusan dibiarkan, besok saya bisa jadi korban dan lusa Anda selanjutnya dan seterusnya. Dan kita sebagai masyarakat hanya diperbolehkan menjadi penonton yang baik, nggak usah gubris, nggak usah intervensi, nggak usah banyak bacot, jadi penonton yang baik saja cukup. Sampai kapan? Halo, assalamualaikum. Netter yang sama seperti aku mendukung Peggy Setiawan untuk bebas. Banyak pendukung Peggy ini ada berita nih ya, konten atau informasi ya dari Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ini bisa menjadi bahan pemikiran netizen semua, karena ini belum menjadi, kalau berdasarkan info ini belum menjadi bahan pemikiran pihak polisi, bahwa sekurang-kurangnya itu ada sekitar 5 ciri-ciri di Peggy Cianjur yang sama nih dengan kriteria DPO. Dibandingkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung,
Justru Peggy Cianjur ini memiliki banyak kesamaan ciri-ciri. Oke, yang pertama, Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota geng motor Moonraker. Udah keduanya juga. Kalau ada ya suatu analisa bahwa ini adalah persetujuan antar geng motor, salah satunya adalah Moonraker dengan XTC. Nah, ciri ini masuk yang pertama. Ciri yang kedua, Kang Deddy meminta Peggy Setiawan itu membuka jaketnya. Ternyata di kanannya itu kiri ada kanan tato ya, atau macan iblis kayak gitu ya. Nah, karena ciri DPO yang kedua juga adalah kemudian ciri yang ketiga adalah pada telinga Peggy Setiawan Cianjur ini ada tanda bekas jahit gitu ya. Jadi kalau karakteristik ada lubang telinga yang besar kemudian dikaitkan ke Peggy Setiawan Cianjur, ini masih masuk karena ada bekas jahit di telinga, seperti jahit lubang telinga. Kalau Peggy Setiawan itu telinganya terkena mulus. Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu mulus, nggak ada bekas jahitan. Kemudian yang keempat adalah Peggy Setiawan Cianjur ini kan memiliki kesalahan dari Nick. Meskipun oleh Pak Lurahnya itu diklaim, dibela bahwa Peggy belum membetulkan nicknya. Seorang lurah, sekolahnya lulusan apa, logikanya nggak masuk ya. Masa di usia hampir 30 tahun nick yang salah belum dibetulkan, padahal nick ini dipakai dalam berbagai kegiatan. Misalnya ya, jangan jauh-jauh nih, beli tiket kereta aja nicknya harus betul, ke bank harus betul, karena kan sistem sekarang itu langsung terkoneksi ya. Kalau memasukkan nick dengan data nggak cocok itu langsung muncul. Apalagi sekarang juga sama, misalnya banyaklah kegiatan-kegiatan yang di situ memerlukan verifikasinya berdasarkan nick. Ya, kalau nggak SIM kan KTP, kalau KTP masukin nick. Tapi nggak masuk akal juga sih kalau sampai umur hampir 30 nick yang salah ini belum dibetulkan. Iya. Kemudian yang kedua, di akte kelahiran Peggy Cianjur juga ini ada kesalahan. Banyak kesalahan. Loh. Di sana di aktenya tertera Peggy Setiawan itu seorang perempuan. Itu juga kata Pak Lurah belum dibetulkan. Serius ya, orang betah punya akte, orang tua betah punya akte, anaknya yang sampai umur 30 mau 30 tahun, padahal laki-laki dia perempuan. Apakah dia selama ini masuk sekolah? Kan dia katanya lulusan SMK. Setidaknya ya, ketika masuk sekolah itu kan butuh juga verifikasi dari akte, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus melampirkan akte kelahiran. Serius ya Pak Cecep, sampai umur anaknya 30 tahun kesalahan nick dan di akte tertera perempuan Bapak belum betulkan. Ini terkoreksi malah oleh Kang Deddy setelah umur si Peggy itu hampir 30 tahun. Nah itu baru 5. Iya, masih banyak yang lain. Belum mungkin nanti ada kesamaan-kesamaan lain dan kejanggalan ya. Misalnya kayak Peggy Setiawan Cianjur menggunakan cincin blue safir yang kalau disama-samakan dengan harga yang tertera di website blue safir itu hampir 700 juta, harus dikatakan itu titipan ya. Banyak pokoknya. Nah, saya mengajak netizen untuk menjadi bahan berpikir agar semangat. Jadi ketika kita mendoakan semoga Peggy tetap bebas, lewat kiri. Ketika Peggy Setiawan biar cepat bebas, Allah mudahkan jalannya untuk bisa bebas. Nih, hati kita semangat nih kalau tahu memang ada sedikit banyak karakteristik atau ciri-ciri Peggy Setiawan Cianjur yang justru lebih banyak masuk nih berkaitan dengan DPO dibandingkan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Itu saja untuk semuanya. Selamat berpikir, selamat pagi, selamat akhir pekan, sukses selalu. Yuk langitkan doa-doa kita biar Peggy Setiawan tetap cepat bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nah jadi para netizen ya kan sudah
meyakini, bisa dibilang sudah meyakini kalau Peggy Setiawan Cianjur ya adalah DPO yang sebenarnya ya. Karena ciri-cirinya itu mendekati dengan DPO yang dicari-cari ataupun ya di tahun 2016 silam ya kan. Sampai sekarang ciri-cirinya semuanya ada di Peggy Setiawan Cianjur, bukan Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Karena ya dari anting, dari tato ya kan, dari keterlibatannya dari geng motor ya. Bahkan Peggy ini adalah seorang ketua ya kan. Tapi mau mengelak bagaimanapun ya, mau kemanapun mereka mengelak ataupun lari ya kan, kalau melawan netizen ini pasti akan terbongkar juga. Tetapi sayang sekali ya kan, polisi masih belum mau memanggil Peggy Setiawan Cianjur ataupun memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Itu yang menjadi pertanyaan netizen ya kan. Jadi kita juga pengen tahu lah ya kan, gimana keterangan Peggy Setiawan Cianjur ya kan. Sedangkan kalau Peggy yang Kuli Bangunan hanya bermodalkan, polisi hanya bermodalkan ijazah, ya bukti ijazah, bukti KTP, ya rapot, dan berubah namanya sebagai Robi, panggilannya sebagai Robi, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan katanya polisi ya kan, inilah DPO yang dicari-cari selama 8 tahun lamanya ya kan. Dan nggak masuk akal, padahal dulu ya kan, motor Peggy Kuli Bangunan ini sudah disita, rumahnya sudah tahu ya kan, di mana alamatnya ya kan. Tetapi kenapa tidak ditangkap di tahun 2016 silam ya si Peggy Kuli Bangunan ini? Kenapa baru sekarang sesudah viral baru mereka menangkap Peggy? Nah, ini yang bisa dibilang kita melihatnya sebagai kejanggalan juga ya guys. Karena kalau benar-benar Peggy Kuli Bangunan ini adalah DPO yang dicari-cari selama 8 tahun, kenapa sampai 8 tahun harus bisa menangkap seorang kuli bangunan? Ya, kalau benar-benar Peggy ini terlibat ataupun otak dari pelaku semua ini ya kan, pasti Peggy sudah ditangkap dari dulu karena rumahnya pun sudah tahu ya kan. Lagipun Peggy Kuli Bangunan tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar negeri, tidak pernah kemana-mana, tetap di rumah, olang-alik ataupun bolak-balik ke mana, ke Bandung ya kan, jadi kuli bangunan. Udah nggak pernah pergi kemana-mana. Kalau memang benar Peggy Kuli Bangunan ini adalah seorang pelaku ataupun otak dari pelaku ini, aku rasa nggak mungkin Peggy ya Kuli Bangunan ini berani betah duduk di rumah ataupun tinggal di rumahnya. Nah, jadi gitu ya kan. Kok aku merasa Peggy Setiawan Cianjur ini adalah aku merasa ya kan adalah pelaku yang sebenarnya ya kan. Tapi entahlah ya, kenapa polisi tidak memanggil dan memeriksanya? Apakah takut atau gimana? Coba netizen berkomentar di bawah. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan berkomentar apapun pendapat kalian. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.